ini bisa lihat. Nggak bisa open cam saya. Saya nggak bisa open cam. Tunjuk bacakan saja. Gua juga pengikut gua masih sedikit. Makanya bacakan. Rossi bacakan. Kamu host. Oh ya udah, saya bacakannya. Bentar saya buka dulu. Tersalah lagi saya kayak Kristen menduga-duga. Kamu jangan tanya yang di surga terus kamu tanya di bumi. Botol itu jangan dipakai gitu loh, jangan dipelihara. Kamu ketawa, tanya kamu pintar padahal botolnya luar biasa kamu. Santai, saya baca dulu, diam dulu saya baca. Sebentar. Tanya di surga di situ. 1 Yohanes 5 nomor 7. Diam. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, tanda kurung, dalam kurung, di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Ketiganya adalah satu. Yesusnya di mana, Bang? Botolnya malu. Kamu bilangnya dengerin botol. Kamu itu kita ngomong di surga loh. Kamu ngomong di surga itu firman di surga. Yesus itu ya. dengerin santai. Yesus itu dikasih nama ke Maria waktu Maria melahirkan anak namanya Yesus itu di bumi kuceluk dan kamu campur di surga dan di bumi. Botol. Yesus memberi kesaksian di bumi tidak? Yesus memberi kesaksian di bumi tidak? Ah, di bumi. Yesus. Bacakan di situ, bacakan. Nanti kalau kamu kedengerin ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu pun dalam tanda kurung. Lalu itu di surga. Itu di surga. Ya, jangan ada kamu bilang di bumi. Santai dulu. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Apa katanya? Baca dong, baca. Roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Yesusnya di mana? Oke. Yesus itu punya darah nggak? Punya darah, manusia dia. Wah, itulah botolmu, botol. Yesus Anda punya darah tidak? Anda punya darah tidak? Anda punya darah tidak? Botol. Anda punya darah tidak? Anda punya darah tidak? Kamu botol. Anda Firman itu dengerin. Anda punya darah tidak? Anda punya darah tidak? Kamu jangan mute dong. Ya, saya tanya, Anda punya darah tidak? Firman itu yang menjadi manusia akhirnya punya darah. Anda punya darah atau tidak Anda? Sama, punya darah. Tapi Firman itu menjadi manusia, dia bersaksi karena dia punya darah, botol. Makanya kamu tolol. Jadi gini, dengerin. Tidak ada Yesus di 1 Yohanes 5 nomor 7. Hanya ada Bapa. Santai dulu, saya bacakan. Kacan mau diturunin gak nih? Botol. Bang, santai. Bisa santai diskusinya, Bang. Bisa santai diskusinya, bisa. Baper, jangan tantrum kalau dibilang botol, kalau nggak tadi emang botol. Baik, kita balik lagi. Jangan tantrum. Siap, baik kita. Anda mengatakan Tuhan Anda 3, betul tidak? Ya. Semuanya ketiga-tiganya adalah Tuhan. Kemanapun kau gua kejar. Sebentar. Bapak, iya, siap. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya Tuhan, betul tidak? Ya. Menurut Putra, pribadi kedua, Sang Anak, siapa satu-satunya Tuhan yang benar itu? Bapa dan Yesus satu, Yohanes 10 ayat 30. Nah, botolmu ketahuan, buka. Yohanes 10 ayat 30. Yang saya tanya, siapa satu-satunya itu tidak menghilangkan statusnya dia sebagai Tuhan. Makanya kamu botol. Bagus. Menurut Yesus, siapa satu-satunya Tuhan? Menurut pribadi anak, di antara ketiga pribadi ini, menurut pribadi anak, siapa satu-satunya Tuhan yang benar? Apakah pribadi Bapa, ataukah pribadi anak, atau pribadi Roh Kudus? Bapa dan Yesus satu-satunya dia bagi berdua itu. Bapa dan Yesus bukan satu. Satu katakan tadi Tuhanmu 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa dan Putra 2. Makanya di sinilah letak ambigu tidak tunggal. Kami mengerti. Botol yang di bawah tolong Kang Chan biar bisa on cam. Baik. Buka Yohanes 17 nomor 3. Kita buka bareng-bareng ya. Silakan buka. Bisa buka Yohanes 17 nomor 3. Kamu jangan pernah lupa ketika Yesus memanggil Bapa itu satu-satunya, dia tidak menghilangkan statusnya jadi Tuhan ya. Supaya kamu tidak terlalu botol jadi manusia. Bang, baca. Yohanes 17 nomor 3 ya.
Bang Za. Nanti kita bahas botol nanti setelah ini gampang itu. Bang Za. Bang Za. Iya bang. Iya Bang iya. ya, Iya. Bang ya. Kalau engkau mengakui bahwa Tuhanmu Udah, tidak. kamu nggak usah ngocros. Kamu gua nggak SDM-mu rendah. SDM-mu rendah. Kamu nggak usah ngomong. Itu Chan ini sesamamu ngomong. loh, orang Kristen itu. Enggak. Kenapa kau Chan ini merasa begitu, dirinya terlalu kau? pintar ini. Biar saya Oh, sikat terlalu dulu ini orang. meninggikan diri itu namanya. Kalau Chan ini saya bilang botol, kalau Chan ini saya bilang botol, datanya botol jangan tantrum. Yaudah kita buka Yohanes 17 nomor 3 bisa? Bisa? Ayo di Buka follow Kang dong. Chan biar Siap. Buka. bisa on cam. Tapi Yohanes jangan lupa 17 kamu nomor dengerin. 3. Kamu Koreksi dengerin kalau ya, saya jangan salah ya. dengerin bentar dengerin. Jadi kalau kamu dipanggil abang, kamu manggil temanmu abang bukan berarti kamu jadi ibu-ibu, kamu tetap abang. Gimana? Jangan lupa kamu itu. Gimana ulang? Gimana ulang? Oke, Gimana ulang? kamu laki-laki, Ketawa lagi. kamu punya teman laki-laki. Saat kamu memanggil temanmu laki-laki abang, bukan berarti kamu hilang statusmu jadi abang, bukan berarti kamu jadi ibu. Tetap kamu abang. Dapat ilmu dari mana orang? Lah, dapat ilmu dari mana? Ada, makanya kamu jangan merasa pintar. Bukan. Kalau kamu bilang dapat ilmu dari Nggak, mana? itu dapat ilmu kamu dari jangan mana? merasa pintar. Tapi kalau misalnya abangnya dua natur gimana? Kalau abangnya dua natur, malam jadi Ani, siangnya jadi Udin gimana? Kalau abangnya dua natur. Kita nggak bahas ke situ. Oke, udah. Sekarang buka Yohanes 17 nomor 3. Kamu jangan berpikir ke arah situ supaya saya ditombak ya. Otakmu nggak serendah saya. Tombak aja, ayo tombak. Otakmu nggak serendah saya. Otak posisinya bisa rendah sama tinggi Ayo gitu ya. tombak. Otakmu nggak serendah saya. Otak kita nggak sendah Kamu dia nggak kencang. ngerti kan? Kamu bilang Kalau otak saya serendah bilang saya gimana? rendah, dengerin. Kalau saya bilang jadi saya otak yang rendah, rendah ini siapa? dengerin. Bentar. Kalau saya bilang saya rendah, kamu jauh berarti di bawah rendahnya saya. Itu artinya botol. Kau yang bilang otakmu tidak serendah saya. Ya udah Iya, bagus. kamu nggak Bagus ngerti lah, kan kalimat alhamdulillah. itu. Kayak dengerin, kamu kan nggak ngerti Kancan, kalimat itu. kancan. Saat saya bilang saya rendah, Kancan. otakmu berarti jauh lebih Iya. rendah Chan, dibanding emang saya. otak bisa ada tinggi sama rendah gitu? Baru tahu. Ilmu dong. Ada orang pintar, ada orang bodoh. Ya udah, balik ke Yohanes 17 nomor Otak 3. itu Balik. bicara ilmu, ada bodoh, ada pintar, Iya. ada Bentar Kang Balik Chan, ke Yohanes aku 17 mau nomor 3 bisa. ngasih jangan ngasih ya. Ya. Kamu kebanyakan ngomong itu kalau nanti terjun jangan bilang di report ya. Itu dari TikTok. Iya bang, karena ada banyak kata-kata yang kasar. Kalau ada moderator yang sudah agak emosi, jadi jangan salahkan moderatornya. Memang Anda disaksikan oleh banyak orang, akhlaknya tidak baik bang. Saya dari tadi cuman Ya, kami enggak. Kita cuman nggak ada saya mau hujat abang. doang. dengerin ya. Kalau kamu bilang akhlak saya rendah, dengerin. Kalau kamu bilang dengerin dulu. Kalau kamu bilang akhlak saya rendah karena saya bilang kamu botol, kamu jangan lupa ya. Yesus itu pernah mengatakan orang lain juga Yaudah, botol. balik ke Yohanes 17 nomor 3. Balik kita, oke. Saya bacakan Yohanes 17 nomor 3 boleh? Iya bentar. Kalau kamu bilang aku akhlak nggak ada akhlak, Enggak. denger ya. Kau yang bilang Yesus kau itu rendah. pernah bilang mengatakan orang lain itu botol karena itu memang Enggak, fakta. Jadi usah saya tantrum. tidak berani. Tapi kau yang mengatakan dirimu rendah tadi. Udah nggak apa-apa. Nah, kalau saya mengatakan diri saya rendah, ada Bagus. orang lain di bawah saya berarti lebih Dasar rendah. rendahan. Otaknya Dah, lebih siap. rendah gitu. Udah. Kita bagus ok ya. Saya bacakan boleh? Boleh, silakan. Yohanes pasal 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau, tiga-tiganya Tuhan yang benar. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan. Betul gak? Kalau menurut pikiranmu begitu, ya betul menurut pikiranmu. Kalau kita kan nggak mencatat begitu. Lalu kamu ketawa di atas kebotolanmu itu. Saya ulang. Daniel, Ini- jangan tenggelam kau. Nanti kau report lagi. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Tuhan, ketiga-tiganya Tuhan yang benar. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan. Bener gak? Tidak ada ketiga-tiganya, satu. Cuma satu kok yang Tuhan itu. Kenapa? Lalu yang ada apa? Daniel mau gantiin ya. Dengerin. Pusing aku mah ya udah. Dengerin, kalau kamu bilang kalau kamu bacakan begitu, dengerin. Kalau kamu bacakan begitu, ya bagus itu menurut kamu bikin terjemahan Ya, baru, kayak- bikin Alkitab baru. Betul itu.
Saya Ya udah kasih bacakan, tahu. coba bacakan. Kamu Saya khawatir ada salah. Bible kan Ya, udah berubah. itu Tolong Daniel bacakanlah. mau gantiin tuh Daniel. Kasih Oh, boleh, kasih boleh, waktu boleh, lah, boleh. kasih waktu. Ya kayaknya udah ini. Enggak, bentar dulu, bentar dulu. Nanti saya kasih waktu. Jadi Chan, kamu kalau kamu pelintir-pelintir ayat Alkitab itu hakmu. Tapi apa orang Kristen di dunia ini bodoh dengan Apa cara kau nuduh-nuduh saya pelintir-pelintir? Emang yang benernya kayak gimana? Orang atau itu yang ngomong iya ya orang Kamu Kristen bodoh. oke, Ya. kalau kamu menurut nanti bahasamu aku itu kena benar, penat lagi. coba tunjukin di layar ayat Maaf, itu. TikTok Kalau ya, memang maaf. Kan kamu nggak bisa baca on cam saya tuh. Nah, bacakan dong Tapi Kang Chan, ayatnya tidak seperti berapa sih itu. Kang Chan? Hah? Coba coba kamu sebagai orang Kristen kamu bacakan yang benar Surat Yohanes 17 apa tadi. Kamu dan fitnah, nomor kamu. berapa? Coba kalau memang Yohanes kamu orang 17 nomor Kristen, 3. tolong bacakan Yohanes 17 nomor 3 coba kalau memang Kang Chan itu salah coba. Terbiasa Buktikan dong. kalian ini fakia fitnah. Loh, Berbohong buktikan soal dong kita kalau Kang boleh. Chan itu salah, buktikan. Iya, bacakan Di lah. sini kan saja. belum diskusi. Dia udah bacakan kalau Bukan ketiga-tiganya rumpi. di situ kalimatnya Iya, ketiganya. udah bacakan. Coba yang benar yang seperti apa yang benar. Bang Coba bacakan. Darian, apa namanya? Sound cardnya kecilin sedikit aja. Iya, coba bacakan. Kalau pokoknya memang Kang Chan dikali. itu salah, kalau yang dibacakan Kang Chan itu salah, coba bacakan. Yang Tadi benar dia yang kayak apa bilang yang benar. ketiga-tiganya ya. Ya, coba Jangan bacakan. lupa itu kalimatnya. Saya nggak megang Alkitab, handphone gue satu, gue nggak bisa pakai. Aduh, lu nggak tahu nggak baca kenapa nyalain Kang Chan gimana sih? Tuh, kita nggak punya biblos. Di situ dengerin ya kalimatnya di situ satu bukan tiga-tiganya. Tahu dari mana? Tiga-tiganya Tuhan. Mulut sampah. Ketiga-tiganya Tuhan. Kalimat 17 di ayat 3 itu bukan ketiga-tiganya. Inilah hidup yang kekal itu. Mengenal engkau satu-satunya. Kenapa kau bilang Ketiga-tiganya. tiga-tiganya? Satu-satunya. Aduh. Ketawa Fitnahmu lagi itu ya. Ketawa. Sekarang kalau seperti Teman-teman itu, bisa mana ya, coba? teman-teman di bawah ya, bisa ya. Biar kalian tahu Chan ini fitnah. Buka Google 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3. Teman-teman bisa buka Google. Tadi kita Biar bilang satu, kalian dibilang tahu Chan tiga, ini Kang Chan. fitnah tidak. Sekarang Jadi kita ketiga-tiganya salah. tiga. Jadi ketiga-tiganya salah. Berarti tiga-tiganya bukan Tuhan Kang Chan. Karena kalian otaknya miring, ya. miring. Ya. Miring Jadi otaknya. ketiga-tiganya salah. Dengar dulu. Bukan ini. Yang benar itu ketiga-tiganya Tuhan atau satu-satunya Ganti Tuhan. Daniel lah. Ya ngomongnya kasar. Ya silakan. Atau teman-teman muslim ini mau maju dulu silakan saya. Capek ini terakhir. Jelas di situ kalimatnya satu tapi kamu tambah-tambahin. Kang Chan ketawanya gitu. Dasar Ayo Kang Chan di follow lah biar bisa on Iblis cam. itu begitu, ayat Alkitab itu Ya dipelintir. kamu itu dari Masih azan saya. Lanjut. Kang Chan. Iblis lah yang Masih menjadi azan. bapakmu ya. Jangan bilang kami iblis. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Ada loh dalam biblismu. Dah, jangan Ada dalilnya. Tapi siapa ada. yang ya itu yang kau sembah itu. Jalan sama iblis. Udah diam Kami ya. memanggil Yesus Diam dengerin. ya, diam Kami ya. memanggil Kalau mau Yesus bertanya itu boleh, Bapa. silakan. Ya, Ya, dengerin. Tuhanmu Kami diajak memanggil Yesus jalan-jalan itu sama kuculuk iblis ya. dengerin. Kuculuk. Kami memanggil Yesus itu. Tuhanmu diajak jalan-jalan sama iblis. Jadi gak usah ngatain kami iblis. Kami gak pernah jalan-jalan sama Yesusmu. Please deh. Kami memanggil Jangan Yesus kami itu Bapa. iblis. Oke, kami memanggil Yesus itu. Manggil Udah. bapak, Udah, Bang manggil Daniel. adik, Udah, manggil Ren. adik. Terserah. Biar Bang Daniel nih. Oke. Halo. Ya. Sudah. Jangan usah diterusin lah. Silakan. Bang. Lucy, Bu Lucy ini Islam Kristen Bu Lucy. Bu Lucy, Ya, Islam Kristen. saya Kristen. Oh ya, oke. Sabar ya, tunggu sebentar ya. Ini Bang Daniel lagi. Kalian boleh bertanya Bang. Dari tadi saya Berdiskusi. bertanya terus silakan. Nah, Bang. saya hanya mau ini tadi yang baca Alkitab Supaya adil gitu. komanya itu salah, makanya persepsinya salah. Oh gimana tuh Bu yang benar? Yang mana? Maksud Ibu karena saya membacakan dengan nada yang salah karena tidak membaca titik koma jadi persepsinya salah gitu. Itu yang Ibu ingin Ibu sampaikan gitu. Gimana Bu? Mana sih Kang? Bu, gimana Bu? Saya tidak tahu. Mungkin maksudnya karena titik koma salah, terus cara pembacaan saya salah mungkin saya nggak tahu juga.
sehingga persepsi yang timbul salah katanya gitu. Mungkin itu yang saya pahami. Tapi nggak tahu juga harus tanya ke Surat yang mana, Bu? Surat yang mana? Nomor punggung berapa? Jangan mancing. Bu, surat mana, Bu? Surat apa? Ih, Bu. Bentar, Ren. Bu. Masih azan. Iya. Bentar, Ren. Kang Chan masih aja memang Kang Chan. ada. Silakan. Ada, udah silakan Bang Daniel. Bang Cantane bertanya 3 ayat. Siapa yang 3 Tuhan bilang? Yang bilang 3 Tuhan. Ya, Yohanes 17 nomor 3 ya. Yang bilang 3 Tuhan siapa tadi maksudnya? Gimana Bang Daniel? Suaranya agak keras. Yang bilang 3 Tuhan siapa tadi yang tanya gitu? Kristen tadi. Dan itu benar, saya setuju dengan dia. Memang Dari 3 Tuhan ya. Nah, Kang Chan, Hmm. ya, apa namanya? Tidak ada yang 3 Tuhan, hanya 1 Tuhan 3 pribadi gitu ya. Gitu. Tuhanmu. Ya, Tuhan di Daniel itu. Matius, ya di Matius Oke. 8 ayat 19 ya. Gitu. Soalnya Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. ya begitu. Baik, yaudah. Tuhan Pak Daniel itu punya 3 pribadi, tapi 1 gitu. Ya. Kalau betul. Tuhannya Yesus punya berapa Nggak ada. pribadi? Hanya Yesus saja. Kalau Tuhan itu Yesus. Ya, Enggak, kalau Tuhannya Yesus. tidak ada. Buka Yohanes 20:17. Tadi kita bahas tuh di awal, di pertengahan tuh. Bisa buka. Yohanes pasal 20 nomor 17. Tapi tadi menarik loh Kang Chan. Tadi pas Kang Chan bilang inilah hidup yang kekal itu mengenal 3 Tuhan tadi. Halo, Iya. Bang Chan. Iya, Yohanes 20. Yohanes pasal Tidak 20. maksudnya Yesus, Bapaknya Yesus. Siapa Tuhannya Yesus? Tuhannya Yesus, Bapaknya. Nah, Bapak Yesus mengajarkan Tuhan itu memiliki 1 pribadi 1 hakikat atau 3 pribadi 1 hakikat. 3 pribadi. Tuhannya Yesus itu dia punya 3 pribadi 1 hakikat atau 1 pribadi 1 hakikat. Tuhannya Kenapa? Yesus. Tuhannya Yesus yang Bapak Ya. itu dia memiliki berapa pribadi Bapak? 1 Bapa, 3 pribadinya. Bapaknya Yesus itu berapa pribadi? 1. 1. Apakah Bapaknya Yesus itu Tuhan? Ya tuh Bapaknya Tuhan. Apakah Bapaknya Yesus yang Tuhan itu adalah Tuhannya Yesus? Bapak yang 1 pribadi itu adalah Tuhan. Bapak yang 1 pribadi itu yang adalah Tuhan, apakah itu Tuhannya Yesus? Bagus. Kalau Anda berpikir, bagus, itu yang diharapkan. Bagus. Berpikirlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Berpikirlah. kasih host sudah diizinkan naik. Santai. Lanjut. Waalaikumsalam. Ya. Kalau repot kita juga tidak dengar dan tidak mengerti kan. Baik, dengarkan saya. Standby Pak Daniel. Dengarkan saya. Pasang earphone-nya. Bapak itu 1 pribadi. Bapak yang 1 menurut Anda. Bapak yang 1 pribadi menurut Anda itu adalah Tuhan menurut Anda. Bapak yang 1 pribadi yang Tuhan itu, apakah dia adalah Tuhannya Yesus? Sabar dulu, tunggu Daniel ngopi. Banyak oten yang mau minta naik nih. Terus turunkan saja saya, biar saya naikin otennya. Saran saya begini teman-teman Kristen, boleh bertanya teman-teman Kristen, silahkan, boleh bertanya, santai aja diskusinya, kayak diskusi dalam teman. Terus ikhwan sekalian, ini ada Badarian, Pak FDS sama Pak Aroji di ini apa namanya, boleh itu interupsi supaya sharing diskusi tidak monopoli, silahkan. Interupsi saja saya kalau terlalu. Lanjut. Ini Di langit dan di bumi. Kang Chan ini Lanjut termasuk aja, guru saya Kang. loh. Kami Saya setuju berkorban aja. lama loh saya sama Kang Chan ini kenal ini. Luar biasa ya.
Terus aku dibawa aja dulu. Ada nih Oten, ada 5 nih di daftar naik nih. Ya, ya. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Ini ada Pendeta Edi. Coba. Silakan, saudaraku Pendeta Edi. Selamat sore. Pendeta Edi, selamat sore. Diam, turunkan. Ini anehnya begini. Menurut Ito, Halo Islam anjing. Ih, kurang ajar. Kenapa begitu? Waalaikum cabul, tabrakan. Ih, kurang ajar. Kayak gitu Kristen ya ternyata ya. Ya, memang diajarkan seperti itu. Jadi memang Ternyata begitu Kristen. Selamat sore, Baru tahu kangen aku. lagi Bang Host, Bunda Host. siapa yang naikkan ini? Ya Kristen-Kristen di bawah ya, ternyata 2 begitu Korintus. ajaran kasih ya. Bang Chan, saya bacakan 2 Baru Korintus sadar aku. 11 ayat Baru tahu 31. Bunda. Yosua, Allah. tapi saudaramu kayak gitu, Yosua kok nggak masalah gitu, ajaran kasih ya. Ternyata. Aduh, saya nggak bisa menghakimi lah, tapi itu biarlah dia urusannya dengan Tuhan, dengan Yesus ya. Ya Allah, oh gitu. Ternyata begitu ajaran kasih Saya ya. juga orang berdosa soalnya. Maka itu pada saat Yesus orang Yahudi mendapati perempuan yang sedang kedapatan dan berjibah. Kamu tahu enggak? Yesus mengatakan orang-orang di luar bangsa Israel itu bani guguk loh. Oh nggak nyadar? Oh bani apa? Oh di luar bangsa Ya, Israel loh. Iya, tapi itu kan perumpamaan. Tolong sadar mengatakan. diri ya. Tolong sadar diri ya. Di luar bangsa Tetapi Israel itu Bunda, bani di guguk. Efesus 2, kamu yang Kami dahulu tidak bukan peduli. umat Yang Israel, penting dalam Biblosmu tetapi Yesus sekarang sendiri menjadi mengatakan dekat oleh karena darah orang Kristus. di luar bangsa Israel adalah bani orang guguk. Jadi nggak perlu kalian ngatain tidak kami. ada kata demikian, tidak. Itu perumpamaan. Yang kita ambil intinya, apapun yang apakah kalian perempuan itu Tuhan memperoleh kalian katakan mujizat adalah tidak? kalian katakan itu cuma perumpamaan. Itu Tuhan kalian yang mengatakan. Langsung kalian bilang perumpamaan. Jadi kalian nggak tahu apa yang kalian percayai. Firman Itu Yesus menguji kalian iman katakan perempuan perumpamaan. itu. Tapi Karena iman dia percaya, perumpamaan. dia Semua kalian tertulis katakan dalam kitab perumpamaan. suci yang sekarang iya, Anda. kalau perumpamaan kalian bani apa? Kalau itu perumpamaan, kalian bani apa? Ya kita semua bangsa bukan Israel. Bani Israel. Kalian bangsa Maka itu Israel. Di Efesus 2. Di mana kalian mengatakan bani Israel? Di Efesus 2 ini. Oh, saya bukan orang Israel. Nih, saya bacakan ya Bunda, izin. Bacakan, Oke. silakan. Efesus 2 ayat 12. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu dahulu jauh sudah menjadi Sekarang saya dekat tanya, oleh kamu sudah darah bacakan? Kristus. Oke. Saya tanya Efesus itu siapa yang nulis? Ya, tanya lagi Efesus siapa nulis? Sudah dibacakan. Iya dong, itu omongan Yesus apa omongan siapa itu Efesus? Ya kan Paulus, terus Paulus dapat kewenangan dari siapa mengatakan itu? Yesus. Dari mana kok bisa dapat kewenangan dari Yesus? Apa pernah ketemu secara langsung? Ada ini kata tentang Paulus. Aduh, di mana? Di mana ya Paulus ketemu Dia Yesus? adalah rasul di Roma 1 ayat 1. Di mana Paulus ketemu Yesus? Ini di Roma 1. Dari Paulus hamba Kristus Yesus. Dari Di Paulus mana hamba Paulus Kristus Yesus. bertemu dengan Yesus? Perjalanannya ke Damsik. Waktu itu rebah, maka Apakah ada dia suara. betul-betul melihat Yesus? Ya maka tidak ada suara kan Yesus sudah naik ke surga, Bunda. Kalian mengatakan Yesus akan datang kedua kali. Ketika Paulus Iya, Isa ketika kan Paulus datang kedua mengatakan kali, dia bertemu Bunda. bertemu Yesus, Bunda, itu udah kali Isa itu kedua. datang kedua kali Berarti tidak, Yesus saya tidak tanya. akan datang lagi gitu. Bunda saya tanya, Isa datang kedua kali tidak? Sebentar. Nggak perlu kau rujukan ke Nabi Isa. Kenapa kau ngemis ke Nabi Isa sih? Bukan, dalam agama Kenapa harus Anda. ngemis ke Al-Quran? Sebentar, bukan Kenapa ngemis ke aku. Islam? Sebentar. Bukan mengemis, Kau Bunda. Yesus. Sebentar. Kenapa harus ngemis ke Al-Quran? Kenapa ngemis Nggak ke ada yang mengemis. Nabi Isa?
Lalu Kita kenapa sama-sama nyebut-nyebut Nabi Isa? meyakini siapakah yang Kenapa datang nyebut-nyebut kedua Nabi kali Isa? dalam Enggak versi ada agama kaitannya sama Anda. Nabi Isa. Enggak ada kaitannya sama Nabi Isa. Enggak ada kaitannya sama Nabi Isa. Kalian mengatakan Isa Yesus itu disalib. datang sebagai Sedangkan hakim kami yang bilang adil. Yesus, Nabi Isa tidak disalib. Kalau dia Kalian sudah mengatakan menjadi Yesus hakim yang disalib. adil, kenapa Anda tidak mengikuti Isa jalan yang lurus, hakim yang adil itu? Saya tanya, kapan Paulus ketemu sama Yesus? Kenapa harus ke Waktu hakim yang adil, perjalanannya hakim ke yang Damsyik. adil? Kapan? Apakah dia Ini. benar ketemu? Sebentar Sebutkan. Bunda. Saya bacakan ayatnya supaya Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31 Bunda. Boleh saya baca ya? Dari 1 sampai 31 kau bacain. Mendingan aku tidur. Enggak. Ya sedikit yang anunya. Sebentar, aduh. Sabar Bunda. Kau pikir di sini room khotbah gitu? Duh, kan berbicara kan pakai gereja aja. ayat Bunda. Bunda kalau berbicara itu pakai Kalau ayat. kalau mau ngomong dari 1 sampai 31 mendingan kau ke gereja aja kau khotbah. Tidur aku nanti Ya, dengarnya. sebentar. Ambil yang pentingnya, sabar. Nah, kan. Ya. Sabarlah. Gak bisa sabar orang di bawah ini kok orang nyimak. Bukan yang mau lain dengerin orang sabar. khotbah. Ini. Ya, sabar. Aduh. Oke, Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Nih, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oh, oke. Itu aja udah. Nah iya, itu karena Anda di Udah, mana? itu aja ada tanya. Anda di Pertama mana, saya Yesus? tanya. Pertama Ketemu saya tanya. Saya Sebentar. Kamu sebentar. Saya tanya tadi katanya rebah. Rebah dan bertanya, siapakah engkau? Siapakah engkau Tuhan? Siapakah Oke. engkau Tuhan? Dari mana dia tahu? Dari mana Paulus tahu? Siapakah engkau Tuhan? Padahal dia tidak melihat. Melihat tidak? Nah, Tuhan itu yang tidak Melihat terlihat. sosoknya Maka tidak. itu Saulus sebagai orang Yahudi, ada suara yang dari langit, dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Lah terus dia ngomong apa? Siapakah engkau Udin? Tuhan. Tuhan bisa Iya, tidak? karena suara yang tidak Aku dikenal Yesus yang memanggil engkau Tuhan. Dari aniaya mana itu Paulus tahu Paulus. kalau itu Tuhan? Dari mana Paulus tahu kalau itu Tuhan? Karena suara yang berkata kepadanya, yang suara dari langit. Yang kedua poinnya, oke. Sebentar, Yang kedua Bunda, poinnya, ini sebentar, yang kedua Bunda. poinnya. Bunda, Oke, sabar. lanjut. Karena di Oke, Kisah Para Rasul lanjut. 9 ayat 3 dalam perjalanan ke Berani Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba apa? Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, maka itu dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Oke. Kalau Anda sekarang gini, Bunda, Oke, ya. moro-moro ya, di tempat sepi nggak ada orang gitu, di misalnya di taman sawah, terus ada suara dari langit. Terus Anda pasti Setan lah kan itu aku bilang. siapakah itu? Setan lah aku bilang tuh. Siapa itu kau? Siapa kau? Nggak mungkin aku bilang itu Tuhan. Karena dia orang Yahudi. tiba-tiba muncul kok, ya hantu lah itu. Nah, kalau hantu bukan tiba-tiba suara aku itu, katakan cahaya Tuhan pula? memancar dari langit mengelilingi dia. Itu spontanitas dari Ya, Saulus. pasti ku bilang hantu lah. Nggak tahu ujuk-ujuk datang bercahaya atau hantu lah Ya aku karena bilang. di pikiran Anda Apa yang hantu kukatakan terus, maka Tuhan? itu berpikir secara positif. Coba yang poin kedua, kalau memang itu Yesus, dari mana dia tahu itu Tuhan, ya kan? Sehingga dikatakan Tuhan. Pertama itu ya. Yang kedua, kenapa kok bisa Yesus mengatakan, aku adalah Yesus yang engkau aniaya? Sejak kapan mereka bertemu? Kapan Paulus menganiaya Yesus? Maka itu yang menyakiti murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Yesus itu merasakan seperti Anda, saudara Anda dianiaya. Anda merasa tersakiti tidak? Terus jujur aja lah. Enggak, biasa aja. Nah, Anda berarti munafik. Katanya kan engkau yang menganiaya aku, bukan engkau yang menganiaya muridku. Gimana sih? Gimana pula kok lari ke murid? Di mana komparasinya itu?
Dia bilang engkau lah Sebagai menganiaya aku. pengikut- Kok pengikut kalian langsung Kristus. narasikan engkau yang menganiaya murid? Di mana itu? Berarti bohong loh. Bukan menganiaya. Terus yang satu Yesus lagi, itu merasa di satu kelompok terianiaya, mengatakan, tetapi Yesus itu merasa kesedihan benar, yang di mendalam. satu Kenapa kelompok pengikutnya itu kok ketika Paulus dianiaya? lembah tersungkur, sebentar, di satu kelompok, di satu Maka itu ayat mana Yesus gitu aku merasakan tahu, apa yang Paulus dirasakan anak tersungkur, sakit. katanya melihat Yesus juga cahaya. merasakannya betapa sakit Coba dan bacakan pedihnya lagi. kalau bila orang-orang Kristen dalam beribadah moro-moro ada yang begitu-begitu. Bacain Yesus lagi merasa sakit lanjutan dan sedih. ayatnya. Itu perasaannya Bunda. Bacakan lagi. Seperti Bacakan Bunda lagi, misalnya. Ada yang merasa itu. Bisa diam nggak sih ini orang? Merasa juga sedih. Woi, Yosua bisa diam nggak? Bisa. Coba bacakan ayatnya lagi tadi. Paulus tersungkur itu katanya melihat cahaya. Coba yang lain, kesaksian yang lain apa mengatakan? Ada yang melihat tapi tidak melihat, ada yang mendengar tapi tidak melihat, ada yang melihat tapi tidak mendengar suara. Di mana itu? Coba bacakan. Tetapi kan itu di situ intinya kata Yesus. Bacakan, nggak usah beralasan. Coba dibacakan. Gimana sih katanya Paulus bertemu sama Yesus? Dalilmu kacau. Aku dalilku kacau. Iya, kau Saya katakan tahu Paulus gitu. ketemu sama Yesus. Kutanya dalil kacau kali. Bunda, apakah Isa itu kalimatullah? Nggak usah kau menggiring kemana-mana. Kau jawab dulu dalilnya. Di Quran surat 4171 Isa itu Nggak Rasulullah, usah kau lari ke dan Al-Quran. kalimatullah. Ngapain Apa itu ngemis ke benar? Nabi Isa lagi? Yoi, ngapain kau ngemis ke Nabi Isa lagi? Karena Anda tidak mengimani Isa itu yang datang Aku kedua kali. tanya Isa itu jalan kelanjutan yang dari lurus. Paulus ketemu sama Yesus. Kau bilang, iya Paulus itu dapat kewenangan dari Yesus. Dari Ya, mana? sudah saya Itu bacakan ketika tadi. perjalanan. Coba kau bacakan. Katanya Paulus ketemu sama Yesus. Padahal Sudah tidak kan ada tadi, orang yang Bunda. melihat. Ya iya, Kalau maka memang itu. kalau memang Paulus langsung rebah ke tanah melihat cahaya, kenapa yang lain tidak kena? Mereka kan di situ juga. Kenapa mereka tidak buta juga karena lihat cahaya? Coba. Ya terserah Tuhan lah, itu kehendak Tuhan. Bagaimana saya mengatur Tuhan? Terserah Bingung juga. Tuhan gimana sih? Jadi kalau saya kalau Saulus buta, yang teman-temannya harus buta begitu. Makanya aku bilang bacain ayatnya. Karena di Yeremia 3 ayat 27, apa yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Siapa yang dapat mengatur kehendakku, kata Tuhan. Begitu. Ini apa ayat yang menentang Yang mustahil bagi Tuhan itu menjadi tidak maha kuasa. Betul? enggak maunya diselesaikan Bukan, Bang. dulu. Apakah perkataan Allah itu bisa Sebentar, menjadi Bang Daria, manusia? selesaikan dulu. Selesaikan dulu masalah melihat atau tidak melihat karena ada di sini dua Nah, ayat yang Yosua berbeda. jawab dulu. Kau ngeklaim Paulus Di itu dapat Kisah kewenangan Para dari Rasul Yesus. mereka tidak bisa melihat, Intinya kan tapi dalam kesaksian Yohanes Enggak ada melihat. intinya, Jadi yang nggak mana ada yang intinya. benar? Kalau tidak sinkron nggak bisa diinti-intikan. Kalau tidak sinkron datanya tidak bisa diinti-intikan. Aduh, Nggak usah kamu ayat klaim Anda sendiri. juga banyak yang Nggak bertentangan. usah Ini bernarasi kalau mau sendiri saya lah. bacakan, banyak ayat Anda yang bertentangan. Di Jangan Quran ke ayat surat Al-Quran. 157 Nah, sampai ini 58. aja belum selesai. Yosua tidak dibunuh tapi Ini aja diangkat. belum selesai. Tetapi Kenapa kenapa nggak ke Yosua? Al-Quran mulu 1933 ngemisnya? Yesua, mati Nggak dan usah hidup ngemis kembali. Al-Quran. Yosua, Nggak yang usah mana ke yang Al-Quran benar? ngemis. Yang benar yang mana? Kisah Para Rasul atau ayat Yohanes yang mengatakan Yesus melihat, Paulus melihat. Sama, Di Kisah Bang, Para sama. Rasul. Tapi yang Kisah Para Rasul tidak melihat. Di mana melihat dengan tidak melihat sama? Anda ini sakit apa gimana? Minum obat dulu sana. Demam Di mana nggak ayat berkesudahan. Kisah Para Rasul 9 sama dibandingkan dengan ayat mana? Nggak Yang tahu kau dia bacakan datanya. Yohanes berapa tadi kau bacakan tuh? Ini ayat Kisah Para Rasul ya, biar saya tampilkan yang Yohanes Paulus melihat ya. Di sini aja udah dua pertentangan. Nah, habis itu saya bacakan pertentangan ayat Anda ya, boleh ya? Ini dulu kelarkan selesaikan dulu, yang Ya, ya, kan hari intinya, ini antara intinya dua. Saya bacakan ayat yang bertentangan, Anda tanggapi, boleh?
Yang ini dulu, jangan kau lari. Kau bisanya lari mulu kau. Nah, Bisa setelah Al-Quran saya terus kau. menjawab, Iya, aman tuh. saya boleh Apa yang bertanya bertentangan? ayat yang Ini dulu, ini bertentangan. dulu jawab. Jangan kau ngemis dulu. Boleh. Ini Yang jawab mana dulu. ini yang terima kasih, benar? terima kasih. Apa sebuah Sama kebenaran itu, kalau Al-Quran mempunyai tuh dua mah data? semuanya bisa. Semuanya satu suara kalau Al-Quran itu. Enggak kayak klan, banyak bercabang suaranya. Oke. Oke, lanjut. Yohanes berapa, Bang? Yang satu di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 9 ayat 22 itu. Kisah Para Rasul ayat 22. Kisah Para Rasul 9. Bentar, saya lihat dulu. Kisah Rasul berapa ini? Ada temanya di sini. Bentar ya. Saya cuma ngasih data Iren dengan kamu yang bernarasi. Intinya kan itu ada suara dari langit kan, Bang? Iya, di sini kan dia tidak dapat melihat karena Gimana? cahaya itu. Di Kisah Para Rasul. Kalau mau intinya, kami juga bisa bilang intinya Paulus membohong. Sebab yang lain tidak dengar suara dan tidak melihat cahaya. Yang mana mau dipakai? Ya di mana ayatnya? Biar kita komparisasi. Coba geserkan Ros tema itu. Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai berapa itu? Ayat berapa itu? Ros, geser dikit apa tema? Biar si Yosua lihat dulu ini ayatnya. Tuh, mata saya minus, Bang. Anda bacakan di mana? Kisah Para Rasul 9 ayat 10 apa? Terah, saya lihat dulu. Ya, saya sudah buka kitab saya, ya. Bentar ya, saya sediakan dua-dua datanya ya. Ya. Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9, 7 sampai 20. Kisah Para Rasul 9. Iya. 7 sampai 20. Nah, itu yang tadi saya bacakan, terus Yohanes berapa tadi? Yohanes Nah, kalau gitu saya tanya dulu sementara menunggu. Di Quran Apa surat sih? Kau yang punya biblos kok kau pula yang bertanya sama kami? Ya kan masih menunggu jeda. Jadi saya bertanya dulu. Apa ya? Harusnya kau yang tahu gimana sih? Saya nunggu dari tadi. Di Kau Quran carilah. Masa kami juga yang janjikan data? Isa itu tidak dibunuh tetapi diangkat. Kenapa di Quran surat 1933 dia lahir, mati dan bangkit hidup kembali? Tolong dijelaskan. Siapa yang bilang dia lahir, mati dan bangkit kembali? Nah, Anda pernah baca Quran. Baca Quran surat 1933. Siapa tadi yang kau bilang tadi? Siapa tadi? Buka Quran surat 1933. Iya, siapa yang kau bilang tadi? Lahir, mati dan bangkit kembali? Bisa kan? Nah, terus salahnya di mana? Di Quran surat 4 157. Iya, salahnya di mana yang jadi permasalahan? Yang satu tidak dibunuh tetapi diangkat, yang satu lahir, mati dan bangkit hidup kembali. Kau tahu ketika menjelang kiamat dia diturunkan dan di akhir hayatnya dia mati juga, terus dibangkitkan lagi sama dengan manusia yang lain. Bagaimana dia turun terus dia nggak mati? setengah-setengah. Matinya itu pada Emang saat nggak mati? Aduh, sebentar Bunda. Pada saat dia mati Emang itu nggak mati? Aduh, ini Makanya aku tanya, emang nggak mati? mati. Ya udah, terus Posisinya mati pada nggak? saat itu dia turun kedua kali atau dia tersalib? Ngapain tersalib lagi? Emang tentara Romawi masih ada mau nyalibkan dia? Loh, ini saya tanya Quran Anda, Bunda. Iya, kau bilang tersalib. Emangnya tentara Romawi masih ngejar gitu? Loh, Anda coba dibuka itu Quran Anda coba di mana nih? Quran surat Enggak, 19. saya tanya, jangan dulu pakai Al-Quran, kita pakai logika. Ketika dia turun lagi, dia masih disalibkan gitu, mau disalibkan lagi. Anda Iya, Anda itu harus sebentar. percaya kepada Sebentar, kitab kau Anda, bilang bukan tadi logika Anda yang ketika dipakai. turun lagi dia akan tersalib. Siapa bilang dia akan disalib? Lahir, mati dan bangkit hidup kembali. Mati ini pada saat kapan?
Di Quran surat 19. Di akhir zaman dong. Ketika sesudah dia memerangi Dajjal bersama-sama Imam Mahdi. Habis itu? Habis itu ya mana aku tahu. Kan nggak ada di itu. Kehidupannya sesudah itu. Enggak, saya tanya matinya. Emang kau itu tahu? kapan, Bunda? Emang kau tahu? Emang kau Anda Tuhan? jelaskan itu kan Quran Anda. Emang kau Tuhan? Coba aku tanya, emang kau Tuhan tahu hidupnya? Kok tanya saya ini? Kalau saya Tuhan Yesus itu datang Kok redup suaramu? Kok redup suaramu? Dijawab dulu ini Paulus ini. Dijawab dulu Paulus ini. Udah aku jawab pun kau langsung redup suaramu. Begitu ku tanya balik. Coba jawab ini. Iya, dibanding yang mana? Tuh. Dijawab ini. Paulus ketemu Yesus. Kau bilang Paulus dapat kewenangan dari Yesus. Kayak mana kok bisa dapat kewenangan dari Yesus menciptakan ini, surat Bunda. Efesus itu tadi? Kau Kisah bilang Efesus itu surat Paulus berdasarkan omongan Yesus, berdasarkan kewenangan dari Yesus. Kapan Paulus ketemu sama Yesus? Ketika ini dikira kisah para rasul. Nah, ulang lagi dari awal kan? Dari awal dari awal perdiskusian aku masih ingat omonganmu. Ya, ini saya bacakan. Coba kau Bunda. jelaskan. Sekali lagi saya bacakan, Anda catat. Mau lari kemanapun tetap ingat aku. Iya, maka itu dicatat Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Terus katanya Yesus, "Akulah Yesus Mana yang Paulus kau tahu? aniaya." Dari mana Paulus tahu kalau itu Tuhan? Nah, ini kan akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kalau dari mana Paulus tahu kalau yang ditemuinya itu Tuhan? Ya ini, ya akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kenapa dia langsung jawab itu Tuhan? Padahal dia belum melihat sosoknya. Sosoknya cahaya kau bilang. Cahaya yang memancar-mancar. Di ayat 3, tiba-tiba Dari mana dia tahu itu Tuhan? Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Kalau bukan Tuhan siapa? Iya. Ayo, Anda saya tanya. Aja iblis. Kalau bukan Tuhan siapa? Coba aku tanya, iblis Adakah itu manusia yang memancar itu kan dari bisa langit aja ini? itu iblis. Di dalam Bible sekalian iblis juga bintang terang kan? Ayo. Terus. Iya enggak? Tetapi ini kan Di kata Bible Yesus, sekalian ada juga iblis penjelasan dikatakan Yesus. sebagai bintang yang terang kan? Terus? Maksud Anda gimana? Anda itu terus ini kan kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di sini cahaya yang memancar terang benderang. Kau narasikan itu berdasarkan jawaban Paulus, itu adalah Yesus. Dari mana sosok Paulus ini tahu padahal dia belum melihat sosoknya? Cuman dari cahaya memancar-mancar. Itu Tuhan itu katanya cahaya terang benderang. Lah, iblis saja juga cahaya terang benderang. Bunda. Kalau Anda tidak mau terima itu panik. terserah Anda. Begini, secara Paulus itu mengatakan Jangan nyerah kau. Tidak. Berarti dapat kewenangan dari siapa itu? Paulus bikin surat Efesus itu. Ini di ayat 6, tetapi kata Yesus, "Bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Itu di surat apa? Ayat selanjutnya di ayat 6. Di surat apa? Kisah Para Rasul 9 ayat 6. Di sini aja belum selesai. Antara identitas yang di dalam cahaya itu aja belum selesai. Dan sudah saya mau kabur jelaskan, pula Anda kau tidak itu. mau menerima, ya sudah, kan sudah saya jelaskan. Kalau Anda bertahan berarti kan kepada iman tidak Anda, ya sudah. Sekarang saya tidak giliran saya masalah bertanya. iman, tidak masalah iman. Sedangkan Ya, Anda tidak bisa pengakuan memaksakan dari Paulus kehendak saja Anda tidak bisa kepada dipakai. saya. Dia mengatakan dia melihat Kalau cahaya Anda padahal memaksakan kehendak yang Anda lain kepada tidak saya, melihat itu cahaya. namanya bukan diskusi. Coba bacakan ayat selanjutnya dari Yohanes itu, carilah. Masa iya aku nggak tahu ayat Yohanes yang Paulus ketemu sama Yesus, yang katanya Yesus. Bolak-balik itu buku kau. Cari dulu cepat. Kutunggu sampai kiamat kurang 2 hari, kata Kang Chan. Ya, kiamat 2 hari juga Isa yang datang. Kalau kami Yesus, ya udahlah. Yang penting siapa nanti yang datang menurutmu? Isa di versi Anda. Versi kami Yesus. Ya sudah. Baca Siapa jadi hakim dulu, yang adil? cari dulu, nggak usah ngoceh. Adakah nabi Anda yang datang nanti menjemput Anda? Saya tanya. Cari dulu datanya, jangan ngoceh kau di sini, itu. Di sini di Kisah Para Rasul 7 ayat 20 ya. Di sini dinyatakan Paulus tidak melihat Yesus ya. Gimana? Ini yang tampil di layar sekarang.
Kisah para Rasul 9 tidak melihat seorang pun juga. Udah? Udah, Udah? melihat. Tidak melihat di sini kan? Buka Kisah para Rasul 16. Melihat. Ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang baru bergabung ya. Kisah para Rasul 16. Nah, di sini ya. Aku butuh nomor WhatsApp kau. Ya bang. Kisah Rasul 16. Di sini ya. Setelah Paulus melihat Kisah para penglihatan Rasul itu. 16 ayat berapa, Bang? Itu tuh di layar tuh. Aduh, mata saya minus, Bang. Bacakan ayatnya, aduh. Iya, ini setelah Paulus 16 melihat 1 sampai penglihatan 25. itu. 16 Ayat 1 sampai 25. Kisah pasal Setelah- Rasul 16. Sama Muslim Coin. Dengar dulu, biar kamu paham. Enggak, ayatnya Setelah- gimana supaya saya bisa bacakan. 16 1 ayat 25. Astagfirullahaladzim. Kisah para Rasul 16 Sampai 25. sampai 25. Ya, di sini setelah Paulus melihat penglihatan itu. Di yang tadi Kisah para Rasul 7, Paulus tidak melihat. Di sini melihat. Oke? Nah, di situ kontradiksinya yang mana yang betul? Paulus melihat atau tidak melihat? Kisah para Rasul 16 ayat 10 saya bacakan ya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, Tuh. Oh dia bukan melihat penglihatan itu. Iya, tapi di Maksudnya Kisah dia para Rasul menjadi 7, saksi, dia merasakan penglihatan itu, maka itu dia menulis. Setelah melihat merasakan kok melihat. Macam mana merasakan Jadi apa melihat? yang harus ditulis? Merasakan. Duh, Jadi kesaksian- Anda harus menulis setelah Paulus merasakan penglihatan itu, begitu. Dia kan melihat peristiwa yang terjadi. Kalau dia kan melihat peristiwa itu. Melihat kan? Di Kisah para Rasul 7 tadi melihat apa enggak? Iya, itu kan sosoknya. Duh, macam mana Anda Dia ini? tidak melihat seseorang pun juga, kan ada suara dari langit. Tetapi di ayat 16 itu Paulus itu menceritakan melihat penglihatan. Coba baca kembali surat Kisah para Rasul 7 ayat 20. Baca dulu. Jangan kamu bilang ini itu lagi. Nanti saya capek. Ya, saya juga capek menjelaskan. Serak. Kok bukan penjelasan, kau baca Bible Oke, yang lain mau menjelaskan. Manggapi dulu, saya Nih, mau minum. di sini. Nih, kau baca nih. Di Kisah para Rasul 7 ayat 20. Tuh, apa dibilangnya? Hah? Mereka hanya berdiri, terpaku, tanpa bisa berkata apa-apa. Mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat. Oke, kita cek ya. Udah? Apakah benar yang dibawa? Di Kisah para Rasul 16 tadi, mereka tidak melihat. Jadi yang mana yang betul isi Bible ini? Yang satu di Kisah para Rasul 9, yang satu di Kisah para Rasul 22. Tiba-tiba tersungkur karena mendengar suara. Yang di itu. 22 melihat cahaya. Di mana itu? Jadi jangan congor saja, capek kami. Kenapa? Lepaslah. Yang mana isi Bible-mu ini yang betul? Melihat apa tidak melihat? Satu orang mendengar. Satu orang. Apaan yang mereka kok di sini Gimana, coba? bacanya Yang mana mereka? betul? Mereka kok satu orang gimana? Berarti Iya. kalau rombongan yang mendengar tidak melihat apa cahaya gitu. Iya Bu, biar kita bahas yang mana menurut Ibu yang tidak setuju dengan ayat itu. Kan begitu. Nanti otak kita pula yang kontradiksi, kita bilang catatan. Kan gitu. Oke, Iren udah dapat kan ayatnya kan? Udah. Kisah para Rasul Udah, berapa udah. itu? Oke, dah. Silakan berapa? lanjut. Kisah para Rasul 2:25 sampai 16. Terus Kisah para Rasul 9:2 sampai 25. Iya, itu kan kesaksian mereka tentang hal yang terjadi. Yang di 9 ayat 4, ia rebah ke tanah dan terdengarlah suara olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Siapakah itu engkau Saulus. Tuhan? Nah di sini kenapa tiba-tiba engkau Tuhan? Padahal Itu Saulus, iya itu kan. itu kan dia tidak melihat gerakan- sosoknya. itulah kemujizatannya itu.
Apa yang mujizatnya? Loh, jadi kan dia tiba-tiba dia tahu dia kalau Tuhan yang datang. Kok lari ke mujizat? Ini masalah melihat dan tidak melihat. Di kisah para rasul tidak melihat pengakuannya. Yang satu melihat, yang satu tidak melihat. Mana? Itu kan Paulus tadi. Coba yang saksi tadi yang dua loh. Kenapa saksinya satu mendengar aja, yang satu melihat cahaya? Mereka tidak melihat, Pak. Mereka tidak melihat. Iya, mereka tidak melihat, mendengar. Dengar suara. dulu, biar Bapak nyimak. Yang satu lagi mendengar suara dan melihat cahaya. Dengar dulu, biar Bapak. Coba ya, mereka berada di situ di satu tempat. Kenapa yang satu ngelihat cahaya doang, yang satu dengar suara doang? Ya itulah kesaksiannya. Dan Memang kenapa yang melihat cahaya itu tidak ikutan buta sama seperti Paulus? Ya itulah Kenapa dia tidak ikutan buta padahal mereka melihat cahaya juga? Mereka itu jadi saksi atas kejadian itu. Iya, jadi saksi, tapi katanya cahayanya menyilaukan terang benderang sampai katanya Paulus itu buta sebentar. Kenapa yang melihat cahaya yang lain tuh tidak buta juga? Ya mungkin dia melihat sepintas. Kok mungkin? Jawaban itu nggak boleh pakai mungkin. Melotot matanya melihat. Jawaban tidak boleh pakai mungkin. Loh, jadi tapi kan ibu kan memaksakan sesuatu yang tidak tertulis harus saya nyatakan gitu loh. Itu masalah. Memaksakan ini kontradiksi. Sekarang kan ibu kan itu kan saksi dari atas apa yang terjadi. Tapi saksi pun ibu permasalahkan. Jadi kami mau apa? Iya dong, gini. Saya saksi, saya melihat cahaya tapi saya nggak buta. Tapi teman saya melihat cahaya juga tapi buta. Nggak masuk akal kan? Iya masuk akal lah. Coba terserah Tuhan sih. Apa jawaban terserah Tuhan? Gimana lah? Kalian ini gimana sih? Yang satu jawabannya terserah Tuhan, yang satu jawabannya mungkin. Kayak nyanyi ya, mungkin sekarang gitu ya. Saya buat analoginya. Oke, ibu kakak beradik ada dua. Jangan analogi, jawab. Jangan beranalogi di sini. Yang satu menteri, yang satu jadi petani. Kenapa nggak menteri dua-dua? Nah bingung. Ibu jawab dulu. Itu bukan masalah kerjaan. Nah itulah itu. Mereka ini pada satu tempat yang sama-sama melihat cahaya yang terang benderang. Kalian bilang cahaya terang benderang enggak? Kalian bilang cahaya yang terang benderang kan? Lucunya lucunya Panca Indra. Kan coba Panca Indra kok abang beradik dianalogikan sama pekerjaan. Kok bisa loncat-loncat cuman Paulus saja yang buta? Abang beradik ada dua. Yang satu jadi menteri, aku jadi petani. Kenapa nggak jadi menteri kami? Ya, aku bisa jadi presiden kalau aku cuma ngarang doang. Aku juga bisa jadi presiden kalau aku cuma ngarang. Iya, bukan memaksakan gitu. Kamu berdua yang memaksakan, kau nggak saat. Kalian berdua yang memaksakan, yang satu buta dan tidak buta, terus kalian bilang mungkin, dan yang satu jawabannya suka-suka Tuhan. Macam mana? Yang menganiaya. Ibu itu memaksakan sesuai dengan kehendak ibu, tapi kehendak suka-suka Tuhan. Gini, bukan memaksakan. Orang bertanya, masa iya memaksakan? Gimana sih? Kesaksian itu kan bertanya, bukan memaksa. Jawaban kalian tuh harus secara data lah, secara akademis, berdasarkan data, bukan berdasarkan mungkin, bukan berdasarkan suka-suka Tuhan gitu loh. Iya, tapi kan kita pun bertanya ya harus pakai etika juga lah. Ibu bertanya tapi nggak pakai etika. Pak, kalau yang harus pakai etika gini, Amit ya. Kalau orang bertanya pakai etika tuh berarti nanyakan, Pak, istri bapak berapa? Itu yang nggak pakai etika nanyanya. Nggak pakai etika namanya itu, Bu. Kenapa siapa? Ya iya, nggak pakai etika itu, nggak sopan namanya. Kenapa Paulus melihat jadi buta? Kok kawannya itu melihat tidak buta? Kalau kalau bertanya harus pakai etika. Salah. Salah pertanyaannya, Ya, Bu. salah. Kenapa satu orang melihat cahaya buta, yang satu lagi tidak buta? Ya,
Kenapa? Gimana? Nah, siapa yang bohong di sini? Nggak ada yang bohong situ. Rombongan mendengar Mereka mendengar berkata suara, yang satu sesuai dengan rombongan apa tidak yang mendengar mereka suara. rasakan. Siapa yang bohong di sini? Siapa yang bohong, Pung? Apa yang Siapa mereka yang bohong, Pung? rasakan, Pung. apa Siapa yang yang bohong mereka itu? lihat, Siapa yang bohong, apa yang Pung? Yang mereka satu, yang saksikan, itu semua menjadi yang lihat kesaksian. cahaya, kenapa cuma Paulus saja yang buta? Ayo. Jangan tanya saya lah. Oh iya, satu terpejam katanya, satu melotot. Iya. Ya udah, sekarang gantian Ini siapa yang bertanya. bohong ini? Siapakah yang Tidak kamu bisa, ikuti? datanya belum Atau kalian iman jawab. Isa kah? Bisa. Apa Kamu nabi yang Anda? tidak logika Nyerah dulu. dulu. Sebut dulu. Oke, saya nyerah, saya tidak tahu, baru kami kami lepaskan. Kalau tidak bisa ini. Ya Kok enak kali yang kalian ibu kan lepas sudah ada jawaban. kesaksian tentang yang terjadi pada kisah para rasul 9. Sejarah nggak Ada bisa dua orang diubah. saksi. Gini Oh, Pak, gitu Anda aja gini yang Pak, katakan yang dikatakan Indonesia saksi merdeka, itu, kok bukan dikatakan 17 deal Agustus? jawaban itu, kalau sudah tercapai kesepakatan, pertanyaannya ini ngawur. kalian tidak tercapai kesepakatan, nggak ada Kenapa ngawur, dealnya. Joshua? Ya tapi kan Ya Anda ganti aja sekarang. Kenapa? Tarik kau Joshua ditanyain. 17 Agustus. Kenapa Anda bilang kenapa nggak 25 Mau gantian Desember karena aja macet. merdekanya? Pertanyaannya kok aneh-aneh. Itu bawa katanya Tuhan mah. Paulus itu sudah dapat sejarah. kewenangan dari Sudah Yesus. tertulis. Kau bilang Kenapa harus Paulus terbuka? itu dapat Kenapa kewenangan jadi- dari Yesus, makanya menulis Efesus. Jadi kitab kami ini harus menurut itu yang kehendak kau Anda. jadikan dalil. Jadi Itu yang kau Alkitab jadikan kami dalil. harus mengikuti Anda. Siapa Mengikuti data, bukan Anda? Ya kehendak sudah kami. Mengikuti percaya aja data. kepada data, jangan Mohon Kang Chan di follow, Kang Chan di follow ya. Efesus berapa Kang Chan tadi? di follow. Tadi Efesus berapa tadi? Efesus berapa tadi yang kau sajikan? Kan di situ sudah jelas kesaksiannya. Apa yang mau di? Iya, yang sebentar tidak- Pak, sebentar Pak TB. Sebentar Pak TB. Diam dulu Pak TB. Efesus 2 ayat 10 sampai 11. Bacakan. Apa itu isinya? Ya, Bunda, sebentar saya bacakan. Efesus Salah 2. pencet. Sampai Nah, katanya robek. disuruh baca. Salah pencet ya, Joshua, maaf. Enggak apa-apa. Bu. Kang Chan di follow ya, Kang Chan di follow. Bunda saya bacakan ya, Bunda ya. Monggo. Minta tolong pada teman-teman semua, kalau boleh follow Kang Chan biar dia bisa on cam, biar diskusinya bisa berdata ya, saudaraku semua. Oke, Silakan. Efesus 2 ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Yaitu siapa kedua pihak itu? Bapa dan ciptaannya. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oke. Sudah. Coba dibacakan 1 Korintus 9 20 sampai 21. Coba dibacakan 1 Korintus 9 20 21. 1 Korintus 9. Jangan dimaui baca itu. Dia mau cari kontradiksi. Diam dulu Pak TB. Pak TB kalau enggak kondusif. Mau baca itu. Pak TB kalau enggak kondusif turun aja. Biarin, Korintus berapa? Opung Coba. ini lagi belajar sabar, Opung. Bukan itu. 1 Korintus 9 20 sampai 21. Coba. Sedangkan konsepnya berbeda. Kamu tabrakan ke ayat. Opung pakai Bukan. sound card sekarang, Opung. Ya, itu kan sebelum Kristus disalib. Masalahnya Jangan apa? dimaui. Orang itu mau cari Coba kontradiksi. bacain. Aduh, Opung ini. Bacain.
Orang Kenapa mau dibodoh-bodohi baca. kamu di Komal? Bacain. Kalau enggak saya sajikan datanya biar semua orang melihat. Emang Saya kontradiksi mengikuti saudara papernya saya. gimana? Ya Anda Coba bacakan. sajikan, coba bacakan. Ditabrakan dari ayat satu ke ayat yang lain, ya iyalah. Dalam konsepnya pun, perikopnya pun sudah berbeda. Terus masalahnya apa Pak TB? Ya kamu menabrakkan yang ditulis di Efesus dengan yang ditulis di Nah, Yohanes. makanya saya bilang Sedangkan dia Yohanes menulis Yesus Efesus. sendiri Apa yang kewenangan berbicara. Paulus itu membatalkan Torah? Di Efesus Makanya itu yang saya dibacakan bilang, itu membatalkan kalau Torah. Anda tidak ada Apa kurang kewenangannya? sadar dengan Apa ayat itu. kewenangan Paulus? Nah, Ya. kamu tadi saya tanyakan kewenangan Paulus, kamu ribut juga. Gimana Saya suruh kewenangan? bacakan 2 Korintus 9:20 sampai 21, kamu ribut juga TB. Itu kan ibu kan dibaca Efesus. Ya Efesus lah dibahas. Kenapa takut? Kok takut gitu? Dibahaslah Efesus. Kok takut gitu?